Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hairunisa dari Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Teknik Multimedia dan Jaringan kelas TMJ 8. Di sini saya ingin memberikan tutorial tentang skripsi saya yang berjudul Analisis Mekanisme Pengamanan File Dokumen menggunakan algoritma AES-128 dengan autentikasi dan pertukaran kunci berbasis RSA dan SHA 256 dalam platform MATLAB. Pada tutorial ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat GUI dan kode apa saja yang digunakan. Semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Langkah yang pertama yaitu kita membuka software MATLAB. Apabila teman-teman tidak punya software MATLAB, maka sebaiknya download dulu secara online. Jika sudah punya, klik MATLAB, lalu akan tampil seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada menu apa saja pada MATLAB. Di sebelah sini namanya workspace. Workspace itu semacam tempat di mana menyimpan hasil dari program yang kita jalankan. Selanjutnya di sini ada kernel folder. Nah, kernel folder ini adalah data-data yang ada di lokasi sini. Misalnya di sini di lokasi yang ini tuh isi filenya ada ini kayak gitu. Dan selanjutnya ada editor. Nah, di editor ini dimana kita masukin kode-kode apa saja untuk membangun program yang akan kita buat. Dan selanjutnya di sini command window. Di command window ini kita masukin perintah di mana kita tuh dapat menjalankan perintah dengan mengetik sesuatu. Misalnya di sini kita ketik GUID. Nah, GUID ini maka akan tampil seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, di sini kita bikin GUI yang baru, ada pilihannya, ada kita buat yang baru atau kita buka GUI yang sudah ada. Nah, selanjutnya ada di sini new ini kita misalkan mau bikin script baru, mau bikin function, mau bikin class. Di sini open file yang sudah ada, di sini untuk menyimpan dan untuk menjalankan program kita bisa mengklik dengan run. Nah, di sini saya akan memberikan contoh sederhana dari penggunaan MATLAB. Misalnya perkalian. Saya akan masukkan nilai A sama dengan 250. Nah, hasil A ini akan tersimpan dalam workspace. Dan selanjutnya, misalnya B sama dengan 34. Nah, selanjutnya kita masukkan C sama dengan A dikali B. Dan hasilnya lah 8500. Nah, jadi semua perintah yang kita jalankan di command window ini hasilnya akan tersimpan dalam workspace gitu. Apabila misalkan kita pengen manggil B, nah maka akan kepanggil lagi hasilnya bahwa B itu adalah 34. Nah, untuk membersihkan command window ini dan juga workspace, kita cukup mengetik clear dan clc. Ya, akan bersih seperti ini lagi di workspace dan juga di command window. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat GUI dan juga kode pada skripsi saya. Pertama, kita pilih dulu lokasinya yang telah ada. Di sini saya simpennya di users, di sini admin. Ini bebas kalian mau simpan di mana saja. Tapi saya simpannya di sini. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara membuat GUI dan source code-nya apa saja. Pertama, di sini kita harus mengetik dulu GUI. Nah, seperti ini. Lalu akan tampil di sini apakah kita ingin buka file GUI yang sudah ada atau membuat GUI baru. Nah, karena kita ingin membuatnya dari awal, maka kita akan pilih yang create new GUI. Nah, di sini kita pilih. Nah, di sini pilih, lalu kita pilihnya yang blank GUI, di mana ini maksudnya masih kosong kayak gitu. Di sini kita save new figure as. Nah, di sini kita pilih save-nya tuh mau di folder mana, lokasinya gitu, dan namanya apa. Di sini saya misalnya mau bikin namanya tutorial skripsi. Nah, kayak gini. Kalau udah baru kita pilih oke.
Nah, di sini sudah ada editornya, editor dari tutorial skripsi. Dan untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk tampilannya inilah tampilan yang akan kita edit sesuai dengan GUI yang kita inginkan. Di sini ada untuk mengubah ukuran layar, misalnya mau seperti ini, mau sekecil atau mau yang sefull ini. Nah, di sini misalnya saya pilih yang besar seperti ini. Lalu setelah itu untuk kita juga bisa merubah warna background dengan cara pada layar ini kita klik kanan, lalu kita pilih Property Inspector, dan setelah Property Inspector kita dapat merubah warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin merubah warna, ya, sini misalnya kita ingin merubah warna jadi pink. Habis itu kita pilih OK, dan maka layar backgroundnya akan berubah jadi pink. Nah, sudah seperti ini. Lalu di selanjutnya saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di samping sini. Dalam skripsi saya, menu-menu yang saya gunakan itu ada push button, ada edit text, dan juga ada static text. Sebenarnya di sini ada lagi menu yang lain, tapi tidak saya gunakan. Untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dilihat dalam situs-situs lainnya mengenai menu-menu yang ada untuk membuat GUI. Nah, di sini saya coba pertama bikin static text. Nah, di sini misalkan saya bikin static text. Di sini saya bikin static text, lalu saya ingin membuat judul untuk GUI ini. Nah, untuk banyak sama kita klik kanan di static text, terus kita pilih Property Inspector, lalu kita masukkan, kita ganti background color, misalnya background colornya kita ganti warna ini, lalu kita pilih OK, dan selanjutnya kita juga pilih bisa. Nih, di sininya ada font size-nya mau ukuran berapa. Misalkan kita masukkan 12. Di sini ada font name-nya mau apa. Terus di sini mau formatnya apa. Misalkan kita pilih bold. Nah, di sini tulisan static text. Nah, static text-nya ini yang kita ubah menjadi judul GUI kita. Misalnya saya masukkan GUI pertukaran kunci. Nah, di sini ini adalah teks 2, maksudnya menandakan bahwa teks static text ini kalau nanti di kodenya itu ada di function text 2. Sudah, habis itu kita pilih menjadi seperti ini. Kita rapikan sesuai dengan keinginan. Lalu kita save untuk jaga-jaga biar hasilnya tidak hilang. Dan selanjutnya kita lagi masuk ke menu yang push button. Misalkan di sini saya masukkan push button. Nah, push button sini caranya hampir sama dengan yang tadi static text. Jadi pertama kalau kita ingin mengubahnya, klik kanan lalu pilih Property Inspector. Nah, di sini kita ubah background color. Terus habis itu kita pilih OK, lalu kita ke bawah. Di sini biarkan saja ini 8 agar ukurannya tidak lebih besar dari tadi yang judul. Lalu di sini kita pilih bold, dan di sini kita pilih namanya push button ganti pengirim, karena di sini misalnya ada pengirim dan penerima pada skripsi saya. Nah, di tag ini biar memudahkan namanya saya ganti jadi push button pengirim. Biar nanti pas di codingnya itu gampang, tidak bikin bingung. Nah, sudah, selanjutnya saya itu kan memasukkan edit text, di mana edit text itu berupa suatu inputan yang dilakukan oleh user. Jadi user itu hasilnya itu disimpan tuh di sini gitu. Nah, di sini kita ubah juga Property Inspector. Di sini backgroundnya misalkan mau putih nggak apa-apa. Terus di sini mau ganti bold atau nggak apa-apa. Tapi di sini misalnya saya ganti namanya jadi bukan indeksnya tapi kosong. Dan di sini saya manggilnya saya di kodenya itu edit 1. Nah, selanjutnya saya ingin static text. Apa gunanya static text dalam ini? Static text ini saya gunakan untuk menampilkan dari hasil inputan dari si pengirim. Misalnya si pengirim menginput nilai 23, maka di sini juga akan tampil 23. Sebenarnya ini terserah mau ditampilkan
atau tidak. Nah, misalkan di sini saya bikin juga static text, ini putih, sama di sini dihapus saja. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini, ada judulnya, ada pengirim, lalu ada input user, dan juga ada dari outputnya user. Jika semuanya sudah, maka save. Nah, jika sudah di-save, maka akan muncul tampilan editor, di mana editor ini sesuai dengan apa yang tadi kita telah buat di GUI. Pertama, di sini ada yang push button pengirim, ada edit 1, ya kan. Nah, di sini kita akan membuat codingnya bagaimana cara menjalankan GUI tersebut. Nah, pertama di sini, misalkan kita bikin kodenya itu nama variabelnya input user atau input pengirim. Nah, input pengirim di sini sama dengan get handles edit 1, karena namanya karena inputnya itu berada di edit 1. Lalu kita masukkan tanda petik dan lokasinya itu string, lalu kita tutup. Nah, selanjutnya jadi masuk ke set handles, di mana set handles ini fungsinya itu untuk menyimpan nilainya, menyimpan dari nilai edit 1. Nah, apa yang disimpan dalam string edit 1 yaitu input pengirim. Nah, ini juga untuk set handles yang teks tadi, teksnya itu tadi teks 3, teks 3 atau bukan sebentar. Ya, teks 3. Berarti masukin di sini teks 3 string. Nah, ini tadi static teks yang untuk menampilkannya. Nah, baru di sini kita handles hasil input pengirim sama dengan input pengirim. Lalu GUI data object handles. Bentar. GUI data object handles, ya. Nah, ini fungsi dari handles hasil input pengirim itu untuk menyimpan dan memanggil. Jadi nanti di bawah kalau misalkan mau manggil hasil input pengirim, kita cukup mengetik hasil input pengirim. Lalu GUI data ini agar semuanya data yang ada di function pass button pengirim dapat tersimpan dan juga dapat terpanggil. Nah, selanjutnya kita simpan. Jika sudah simpan, kita close yang ini dan kita coba jalankan, misalnya seperti ini. Nah, misalnya tampilan akan seperti ini, dan misalnya saya di pengirim ini mengetikkan nilai 23. Nah, ketika kita menekan pas button pengirim, karena tadi kita masukin kodenya itu di pas button pengirim, maka pas kita ngeklik akan tampil juga nilai 23 di static text-nya itu. Nah, selanjutnya ini secara garis besar tentang kode yang ada pada script saya kira-kira seperti ini yang digunakan, dari membuat judul, membuat pass button, menampilkan hasil dan memanggil hasil dan juga menyimpan. Nah, selanjutnya
saya akan menjelaskan GUI pada skripsi saya. Pertama, ada integrasi pertukaran kunci dan juga ada integrasi untuk pengamanan file dokumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan integrasi pertukaran kunci terlebih dahulu. Misalnya integrasi pertukaran kunci ini jika saya jalankan akan tampil seperti ini. Nah, pada pertukaran kunci ini terbagi menjadi dua, yaitu ada PKI dan juga ada Diffie-Hellman. Nah, bedanya PKI sama Diffie-Hellman ini, kalau PKI itu dia pengirimnya memasukkan kunci secara random dan akan dienkripsi dengan RSA, lalu di penerima akan didekripsi dan sehingga penerima menerima kunci yang sama dengan pengirim. Sedangkan Diffie-Hellman itu antara nilai P dan N-nya itu mereka antara pengirim dan penerima itu sudah sepakat menggunakan nilai berapa. Sedangkan untuk S1 dan E2-nya mereka kedua memilih secara acak. Nah, untuk kalkulasi ini adalah kalkulasi dari pengirim dari kalkulasi penerima dengan rumus kalau pengirim P pangkat S1 modulus N, kalau penerima pangkat P pangkat E2 modulus N. Nah, lalu untuk mereka hasil kalkulasi ini akan dipertukarkan dan juga akan menghasilkan kunci yang sama. Nah, kunci yang sama inilah yang akan digunakan dalam pengamanan file dokumen. Pada pengamanan file dokumen, bebas menggunakan kunci dari hasil PKI ataupun menggunakan hasil kunci Diffie-Hellman. Nah, misalnya di sini kita coba jalankan. Sebentar. Di sini ya, di sini saya coba jalankan. Misalkan saya ingin memasukkan kunci pada pengirim itu PKI ini A1, B2, C3, D4, E5, F6, 1A2B, 3C, 4D, 5E6F, 01, 02, 03, 04. Lalu selanjutnya akan klik pengirim dan juga akan mengklik enkripsi RSA, di mana enkripsi RSA ini menghasilkan nilai seperti ini. Lalu kita mengklik kirim dan akan diterima oleh penerima, dan kita di penerima akan melakukan dekripsi, di mana dekripsi itu untuk membalikan nilainya kembali, dan juga untuk penerima juga akan menghasilkan nilai yang sama dengan yang dikirimkan oleh pengirim, sehingga kuncinya ialah seperti ini. Dan selanjutnya untuk Diffie-Hellman, misalkan di sini pengirim dan penerima sudah sepakat P dan N-nya berapa, dan ini P dan N-nya sama P dan N-nya. Lalu S1 di sini pengirim memasukkan bilangan secara random, misalnya 13. Lalu untuk yang di sini E2-nya penerima memilih nilai 11. Nah, setelah itu dikalkulasi dengan rumus yang tadi saya jelaskan, yaitu ini rumusnya P pangkat S1 modulus N, yang ini P pangkat E2 modulus N, sehingga hasilnya menjadi seperti ini dan seperti ini. Hasil kalkulasi tersebut akan dipertukarkan. Nah, setelah dipertukarkan, baru akan dihitung kembali. Menghitung itu dengan bisa di sini klik kunci. Nah, di kunci ini rumusnya adalah hasil yang tadi terima yang dipertukarkan itu dipangkatkan dengan S1 modulus N. Kalau ini hasil yang tadi diterima setelah pertukaran dipangkat E2 modulus N, dan periksa apakah kuncinya sama. Apabila kuncinya sama, maka kunci inilah yang digunakan dalam pengamanan file dokumen. Nah, pengamanan file dokumen itu dimasukinya dalam algoritma AES. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan codingnya atau search code pada integrasi pertukaran kunci. Sini codingnya. Nah, dalam codingan ini yang pertama terdiri dari function kirim. Function kirim itu yang tadi button sebelah kanan yang kirim, lalu yang di sini terima PKI itu yang ada di PKI tapi yang diterimanya. Nah, di sini ada untuk yang kirim itu kan hasil enkripsi RSA-nya yang dipanggil lalu kan dikirimkan ke penerima. Nah, untuk yang diterima PKI itu hasil enkripsinya juga yang akan dipanggil.
Lalu selanjutnya ada edit 1. Nah, edit 1 ini tadi adalah function edit text di mana pengirim memasukkan kunci yang akan digunakan. Nah, selanjutnya sini ada pengirim PKI. Nah, pengirim PKI ini di mana tadi kunci yang dimasukkan oleh pengirim akan disimpan. Di sini misalkan variabel ada kunci PKI, lalu get handles edit 1 yang tadi edit text, dan string. Di sini set handles-nya untuk menyimpan, dan di sini untuk memanggilnya, tinggal memanggil hasil kunci PKI. Selanjutnya di penerima PKI. Nah, di penerima PKI ini juga sama. Kalau yang penerima PKI itu dia kan mendekripsi. Jadi yang dipanggilnya itu hasil dekripsi RSA, yang dipanggilnya hasil dekripsi RSA tersebut. Dan untuk button enkripsi, di sini ada rumusnya atau algoritmanya. Di sini misalkan hasil kunci PKI kita panggil, lalu di sini pesan, di mana pesan itu berubah menjadi integer 32, lalu ada panjang di mana mengukur ukuran panjang teks atau panjang kunci, lalu di sini ada iterasi floor itu membulatkan hasilnya ke bawah, di mana panjang bagi 4, lalu ada jika ada sisa maka mod panjang 4. Lalu ada di sini ada public-nya, ada modus, ada private. Nah, di sini ada original message, interpretation gitu. Dan di sini untuk enkripsi RSA-nya ada rumus di mana if iterasi lebih dari 1 maka masuk 1 sampai iterasi. Di sini ada temperature, ada temp, di mana tempnya itu mengubah hasil hex menjadi desimal dari nilai hasil kunci PKI. Lalu ada RSA temp, di mana RSA tempnya itu memanggil fungsi mod eksponen dan memanggil temp public modulus. Nah, di sini ada RSA hex dari desimal menjadi hexa. Dan di sini ada DX, di mana DX itu untuk menampilkan nilai yang 00-nya tidak terbaca. Misalkan di sini panjangnya ada length RSA hex, jadi RSA hex ini diukur panjangnya, lalu ada n itu sama dengan 4 min DX. Nah, di sini masuk ke if kalau n-nya 1, berarti yang tampil 0-nya 1, kalau n-nya 2, 0-nya tampil 2, dan kalau n-nya 3 yang tampil 3. Jadi hasil enkripsi RSA-nya itu akan menyimpan data enkripsi RSA dan juga RSA hex. Nah, selanjutnya selain untuk ada if else tentang iterasi, dan juga if else tentang sisa, dimana jika dibagi 4 misalkan sisanya 0, lebih dari 0, maka masuk ke rumus ini, temp hex to dex, dari hexa diubah ke desimal, ngambil data hasil kunci PKI, dan dimulai dari yang iterasi 4 tambah 1, iterasi 4 tambah sisa. RSA tempnya mengambil fungsi mod eksponen, temp public modulus, dan untuk RSA hex ada dec to hex, RSA temp, dan dx-nya ada length, dan juga RSA hex, dan n-nya 4 min dx, dan n-nya ini sama kayak fungsi tadi di atas untuk menampilkan nilai 0. Nah, enkripsi RSA juga sama yang dipanggil enkripsi RSA dan RSA hex. Untuk di sini lalu akan tampil ciphertext dan enkripsinya, misalkan untuk stringnya dari enkripsi RSA, lalu akan ditampilkan pada teks kedua, dan hasil dari enkripsi itu akan disimpan dan dipanggil dengan nama hasil enkripsi RSA. Selanjutnya di button dekripsi RSA. Untuk button dekripsi RSA hasil codingnya hampir sama dengan enkripsi RSA, hanya perbedaannya di sini di RSA temp, karena yang digunakan adalah private, dan juga di sini juga private. Nanti hasilnya akan ditampilkan pada set handle text 3. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang codingan yang ada di development. Di sini P pengirimnya dan N pengirim sudah diketahui nilainya berapa atau sudah sepakat. Di sini P pengirimnya ada A1, B2, C3, D4, A5, F6, 1A2, B3, C4, D, 5E, 6F, 01, 02, 03, 04. Nah, dari nilai P ini akan ditampilkan pada teks 5, dan hasil P pengirim ini untuk menyimpan nilai P pengirim, ini akan memanggilnya dengan handles. Lalu untuk
N pengirim di sini sudah ditetapkan yaitu 79 dan akan ditampilkan dalam teks 6 dan jika dipanggil menggunakan nama hasil N pengirim. Selanjutnya ada edit text edit 2, di mana edit text edit 2 ini inputan untuk edit untuk S1 yang ada pada pengirim atau bilangan random yang dipilih oleh pengirim. Selanjutnya ada untuk menampilkan inputnya itu bisa dipanggil dengan function S1 pengirim. S1 pengirim sama dengan getHandlers dari edit 2 dan akan ditampilkan pada edit 2 yaitu S1 pengirim. Untuk memanggilnya bisa dengan ketik handlers hasil S1 pengirim. Dan selanjutnya untuk kalkulasi. Nah, kalkulasi pengirim inilah yang menggunakan rumus enkripsi RSA, tetapi dengan ketentuan jika P dan N-nya itu sudah ditentukan, hanya bilangan S1 dan E2-nya yang random. Di sini hasil P pengirim, lalu ada N-nya, ada S1, ada message, ada panjang, iterasi. Nah, di sini sama rumusnya seperti yang tadi enkripsi RSA. Hanya bedanya di sini di RSA temnya kan kalau yang tadi PKI itu tem public modulus, tapi kalau di sini karena rumusnya itu P pangkat S1 modulus N, jadi mod eksponennya itu S1N, temnya itu nilai yang sedang berjalan gitu. Jadi ya, lalu untuk yang ini juga sama, mod eksponen tem S1N. Selanjutnya ada exchange kirim. Nah, exchange kirim ini adalah push button yang ada di bagian pengirim yang exchange. Jadi yang exchange-nya ini manggil hasil dari si penerima yang akan ditampilkan dalam teks 12. Jika ingin memanggil dengan exchange penerima. Nah, selanjutnya untuk kunci div1 ini kunci yang ada pada sisi pengirim, dan tapi dengan yang dipanggil ialah nilai kunci yang sudah dipertukarkan dari si penerima. Dengan ini rumusnya sama dengan tadi kalkulasi pengirim, sama RSA temnya juga, dan ini juga sama. Selanjutnya masuk ke penerima dalam Diffie-Hellman. Ini sama, P penerimanya sudah ditentukan dan masuk di tampilan teks 8, dan penerimanya juga sudah sama 79 akan tampilkan pada teks 9. Untuk edit 3 ini ialah bilangan random yang dipilih oleh penerima pada edit text dan akan dipanggil pada function E2 penerima yang ditampilkan pada edit 3. Dan ini kalkulasi penerima yang rumusnya atau codingannya sama dengan yang tadi kalkulasi pengirim, hanya bedanya dipanggil adalah hasil P penerima, dan juga RSA tem itu rumusnya adalah mod eksponen tem E2N. Dan selanjutnya dari exchange terima. Exchange terima ini adalah button yang tersedia pada sisi penerima yang akan menukarkan hasil dari pengirim dan penerima. Di sini ada exchange pengirim, maka mengambil hasil dari si pengirim. Nah, selanjutnya untuk yang kunci div2 adalah kunci yang ada pada sisi penerima, di mana kunci div2 ini harus sama dengan kunci div1. Dan rumusnya yaitu bedanya ada di sini. Di mana RSA tem itu manggilnya mod eksponen tem E2 penerima N. Jadi antara kunci div1 dan kunci div2 ini harus sama, dan kunci tersebut yang akan digunakan untuk pengamanan file dokumen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan GUI pengamanan file dokumen. Di sini nama filenya ialah integrasi baru. Jika dijalankan seperti ini. Nah, di sini ada sisi pengirim dan juga ada sisi penerima, di mana pengirim dapat memilih file, melakukan hash, melakukan enkripsi RSA, melakukan enkripsi AES, dan kirim file. Sedangkan pada sisi penerima dapat melakukan dekripsi AES, dekripsi RSA, hash 256, dan juga simpan file.
Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hash, SH256, algoritma RSA, algoritma AES, enkripsi dan juga dekripsi. Jadi hash adalah sebuah fungsi yang menerima masukan atau string dengan jumlah panjangnya sembarang, lalu string tersebut dikonversi menjadi menjadi hasil dengan jumlah panjangnya yang tetap. Untuk SH256 sepanjang 64 bytes. RSA adalah algoritma kriptografi asimetris yang menggunakan kunci yang berbeda untuk enkripsi dan dekripsi. Ada public key dan juga private key. Nah, sedangkan untuk AES adalah algoritma kriptografi simetris yang menggunakan kunci yang sama pada enkripsi dan juga dekripsi. Enkripsi adalah proses yang menjadikan isi pesan menjadi isi yang sulit dipahami, sedangkan dekripsi adalah proses yang berfungsi untuk memperoleh kembali isi pesan asli. Nah, untuk pembuatan GUI-nya itu hampir sama dengan tadi cara yang ada di GUI pertukaran kunci, yaitu menggunakan push button, edit text, dan juga static text, lalu diatur posisinya sesuai dengan keinginan. Untuk kode atau codingan yang ada pada GUI pengamanan file dokumen ini ada di sebelah sini. Nah, di sini misalkan saya akan menjelaskan dari coding dan yang ini yang browser. Nah, di mana browser ini? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu cara kerjanya. Nah, di sini misalkan pengirim memilih browser, pilih file. Di sini saya akan memasukkan nama filenya teks. Nah, jika sudah dipilih, kita open. Nah, di sini ada lokasinya, di mana lokasi file tersebut yang dipilih tadi oleh pengirim, dan juga di sini ada isi dari file tersebut. Di sini isinya adalah 17 Agustus 1945 INA. Nah, selanjutnya akan di-hash, di mana tadi hash SH256 akan menghasilkan nilai yang tetap, yaitu 64 bytes. Padahal di sini inputnya hanya 16 bytes. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Di sini adalah bentuknya heksadesimal dan juga sepanjang 64 bytes. Lalu untuk enkripsi RSA, nah enkripsi RSA ini ialah enkripsi yang dilakukan dari nilai hash yang sudah menghashing isi file. Untuk AES di sini, AES yang pertama, di sini ada 16 elemen atau 16 byte karena di sini juga inputnya ada 16 elemen. Nah, 16-nya ini berasal dari isi file dokumen, sedangkan untuk button AES yang kedua ini berasal dari nilai RSA. Jadi untuk yang nilai AES-nya ini panjangnya 64 bytes heksa, sedangkan untuk yang AES ini 16 bytes karena dari hasil isi file dokumen. Lalu kirim file pada penerima. Nah, jika sudah di sisi penerima, maka akan melakukan proses dekripsi, di mana dekripsi ialah tadi untuk proses berfungsi untuk memperoleh kembali isi pesan. Di mana dekripsi AES yang button pertama ini, maka hasilnya harus sama dengan isi file dokumen yang dikirimkan oleh pengirim. Sedangkan AES yang kedua, hasilnya harus sama dengan nilai RSA. Nah, nilai RSA ini harus sama dengan nilai hash karena tadi ini RSA itu adalah mengenkripsi nilai hash. Nah, untuk nilai hashnya ini ialah nilai hash yang diambil dari data AES1. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu bandingkan apakah dari RSA, dekripsi, dan juga hash yang dari AES1 ini hasilnya sama. Jika sama, maka dokumen valid. Lalu simpan file tersebut. Nah, di sini kita pilih mau simpan di mana, misalnya disimpan di Wismila gitu. Nah, lalu selanjutnya kita lihat di dokumen Explorer maksud saya. Kita pilih dokumen, kita MATLAB, kita Bismillah. Nah, di sini adalah file yang tadi kita simpan dan hasilnya sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh pengirim. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan coding atau kode yang digunakan dalam membuat GUI tersebut. Di sini ada button browser di mana pengirim dapat memilih
file yang diinginkan, ada file name, ada path name. Ya, file name itu nama filenya, dan path name itu lokasinya. Nanti ada UI get file. Di sini ada .txt karena file yang pilih adalah .txt. Shortcut ini untuk menggabungkan antara path name sama file name. Nah, si variabel text ini bakal ngebaca dari full path name karena full path name ini kan gabungan dari path name dan juga file name. Nah, di sini set handle text 3 ini manggil full path name. Nah, tadi yang text 3 itu untuk menampilkan keseluruhan lokasi, dan sedangkan untuk yang text 4 ini akan memanggil atau memperlihatkan dari isi file dokumen. Nah, di sini untuk hasil teksnya itu disimpan dengan nama hasil teks dan di handles dan juga di GUI data. Terus selanjutnya ada hash. Nah, hashnya ini terbagi jadi dua karena hash yang di pengirim dan penerima. Di sini hash 1 itu pada sisi pengirim. Di sini saya memulainya dengan tick. Tick itu adalah untuk menghitung waktu yang dikerjakan dalam plus button ini atau dalam function ini. Diawali dengan kata tick, lalu di sini kita memanggil hasil teks yang tadi. Hasil teks itu dipanggil, lalu dimasukkan program sistem security cryptography SAA 256 manage. Lalu ada message di guess, dan di sini Win8 has object compute has Win8 dari hasil teksnya ini. SAA 256 manage-nya ini adalah library yang digunakan untuk menghashing nilai dengan SAA 256. Lalu nilai AA ini adalah mengubah dari nilai message di guess-nya ini menjadi hexa dari desimal. Untuk B-nya adalah nilai A-nya ditranspose. Lalu untuk C-nya ini merubah tampilan nilai B-nya itu menjadi panjang satu baris tapi ada 64. Lalu ada set handles, di mana set handles-nya ini untuk menampilkan nilai C-nya pada teks 5. Dan hasil C adalah menyimpan variabel C itu dalam nama hasil C dan handles hasil C. Dan terakhir itu ada hashing time 1, maksudnya untuk menampilkan hasil waktu yang dibutuhkan untuk melakukan hashing yang pertama, dan toknya itu ketika waktunya telah berhenti menghitung. Selanjutnya ada enkripsi RSA, di mana enkripsi RSA-nya sama mulainya dari tick, dan tapi yang dipanggilnya itu adalah hasil C atau hasil dari hash yang hasil hash dari isi file. Lalu dirubah ke message, ke panjangnya berapa, iterasinya berapa, lalu public, terus private, dan di sini masuk ke modified RSA, di mana rumus RSA itu mod eksponen dan public modulus. RSA hex-nya dec to hex dx length n 4 min dx n 1 n2 n3 yang tadi untuk menampilkan nilai 0. Dan selanjutnya pada tampilan command window-nya akan muncul ciphertextnya berapa, lalu hasilnya ini akan tampil di teks 6 dan akan dipanggil dengan nama hasil enkripsi RSA. Nah, untuk enkripsi AES, di sini enkripsi AES-nya terbagi menjadi dua, ya enkripsi AES1 dan enkripsi AES2 pada pengirim. Enkripsi AES1 itu kan dari isi file dokumen, di mana tadi ada yang saya bikin 16, 32, 48, dan juga 64. Di sini sama mulainya yaitu dari tick dulu untuk menghitung waktunya mengerjakan berapa lama. Di sini ada panggilan fungsi yaitu init AES. Init AES itu terdirinya kalau ada sbox, inverse xbox, keyout, w polymath, inverse polymath. Nah, di sini dipanggil hasil teks karena tadi dari isi file dokumen, lalu diukur panjangnya, lalu dibagi blok. Nah, bloknya ini dibagi menjadi 4 karena tadi ada 16, 32, 48, 64. Blok misalkan blok sama dengan panjang bagi 16. Misalnya tadi isi filenya ada 16 byte, maka dibagi 16 akan blok 1 yang akan berjalan. Hasil teks AES1 misalkan variabelnya mengambil data dari hasil teks 1 sampai 16. Jadi cuma 1 sampai 16 karakter yang akan tampil. Selanjutnya ada variabel plain text hash,
hex di mana dari desimal berubah menjadi hex, di double hasil teks AS1. Lalu ada plain text di mana plain text itu hex to dex dibalik desimal lalu ubah menjadi plain text hex. Nah, untuk ciphertext ini ciphertext AS, ciphertext itu kan nilai yang sudah dirubah dari plain text menjadi sesuatu yang pahami, itu disebutnya namanya teksnya itu disebut ciphertext. Nah, ciphertext AS1 di sini manggil fungsi enkripsi AS, ada plain text, W, Sbox, Polymath 1. Dan untuk D-nya berubah dari nilai desimal menjadi hexa ke ciphertext AS1, dan untuk E-nya dirubah ukurannya dari menjadi D132. Lalu ada set handles untuk menampilkan nilai E pada teks 7 dan akan disimpan pada hasil ciphertext AS1. Nah, begitu juga dengan berikutnya untuk blok 2, untuk blok 3, untuk blok 4 juga sama codingannya. Dan di sini juga ada tampilan untuk AS1 encryption time dan toknya itu untuk berhenti. Selanjutnya untuk enkripsi AS2. Nah, enkripsi AS2 ini untuk mengenkripsi dari nilai RSA yang telah menghash isi file dokumen. Di sini mulainya dari tick sama untuk menghitung waktunya, lalu di sini manggil fungsi init AS, dan di sini juga hasil yang dipanggil hasil enkripsi RSA. Dan di sini juga ada variabel le, di mana le itu adalah mengukur panjang hasil enkripsi RSA dibagi 2, karena kalau tidak dibagi 2 nanti hasilnya akan panjang sebanyak 128. Nah, data ini berupa kosong, jadi nanti data ini akan menyimpan hasil dari for-nya ini. Nah, di for-nya ini ada i sama dengan 1 sampai le, di sini data mp, terus habis itu untuk temporer di sini ada sama dengan hasil enkripsi RSA 2 kali i 1 sampai 2 kali i. Nah, di sini ada tes, di mana tesnya itu mengubah dari hexa menjadi desimal dari nilai TMP. Lalu ada data, di mana variabel data ini yang tadi kosong akan menentukan nilai data dan juga nilai tes. Nah, lalu yang menjadi plain text-nya itu ialah data yang tadi di sini dari 1 sampai 16. Lalu bikin variabel baru namanya ciphertext RSA AS1, melakukan enkripsi RSA plain text W, Sbox, Polymath 1. Dan untuk nilai L-nya adalah L ialah decimal to hex ciphertext RSA AS1. Untuk M-nya adalah reshape L132, dan hasilnya dan hasil ciphertext-nya itu yang dipanggil saat ingin memanggil data tersebut. Dan begitu pula dengan plain text data selanjutnya, yaitu yang sampai 32. Nah, ini adalah hasil P. Yang terakhir yang akan dipanggil ialah hasil P, handles hasil P. Dan di sini ada juga tampilan AS2 encryption time dan juga tok untuk berhenti. Selanjutnya di sini ada function atau kesebatan dari kirim file, di mana kirim file itu tadi kan yang udah ada, itu ada hasil teks, ada hasil C, hasil enkripsi RSA, terus hasil ciphertext dari AS1 dan juga hasil ciphertext dari RSA AS. Nah, itu semua akan dikirimkan kepada si penerima. Nah, pada sisi penerima yang pertama persebatannya itu ada dekripsi AS1, di mana sama rumusnya tik dulu untuk menghitung waktunya, lalu ada manggil fungsi init AS yang dipanggil adalah hasil teks panjang, mengukur blok lagi, di sini manggil hasilnya tapi dari hasil ciphertext AS1. Di sini dari plain text maksudnya membalikan nilai plain text yang pertama dengan memanggil fungsi dekripsi AS dan hasil ciphertext AS1, inverse Xbox, inverse Polymath. Kalau tadi ada yang di enkripsi itu Sbox, tapi kalau yang di dekripsi ini inverse atau kebalikannya.
Nah, si W-nya ini di sini reshape replain text 1 transpose 1 terus data yang sedang berjalan. Dan di sini X berubah jadi char dan akan ditampilkan pada teks 12. Begitu terus dari blok 1 sampai blok 2, blok 3 sampai blok 4 karena tadi kan terbagi menjadi 4 blok pas yang lagi di enkripsinya. Jadi kalau misalkan cuma ada bloknya 1 ya akan kembali nilainya ya 1 blok, kalau misalkan ada bloknya 2 ya 2, kalau 3 3, 4 1 bloknya ada 16, berarti kalau bloknya 1 16, bloknya 2 32, bloknya 3 48, dan bloknya 4 64. Dan di sini juga ada penghitungan waktunya yaitu AES1 decryption time dan juga ada top ketika waktunya berhenti. Dan selanjutnya ada dekripsi AES2. Di sini dekripsi AES2-nya juga sama seperti yang dekripsi AES1, ada tick, terus ada panggilan fungsi init AES, ada hasil P, karena hasil P tadi itu kan yang ada di enkripsi AES2 ini yang akan dipanggil dan mengukur panjang dan dibagi 32. Dari sini jika dibagi 32, kalau bloknya 1 akan manggil ciptex RSA1, manggil fungsinya dekripsi AES, ya, terus ada HH di sini variabelnya reshape replain text 1 transpose 1, terus ada II get to hex HH, ada JJ sama dengan reshape II 1, lalu ada set handle text 13 yang akan menampilkan dan hasilnya akan dipanggil dengan nama hasil JJ. Begitu pula untuk selanjutnya, dan di sini ada AES2 decryption types dan waktu berhenti. Di sini ada dekripsi RSA, di mana dekripsi RSA itu harus membalikan nilai seperti nilai hash. Di sini mulainya dengan tick untuk menghitung, dan dipanggil hasil variabel hasil dekripsi RSA itu manggil hasil enkripsi. Lalu diubah ke message-nya int32, panjangnya diukur, lalu dibagi 4, ada public modulus, dan rumusnya sama dengan yang tadi di enkripsi, hanya bedanya di sini mode eksponennya temp private modulus. Lalu untuk yang di sini juga yang dipanggil fungsinya dekripsi RSA, bukan fungsi enkripsi RSA. Hasil dari enkripsi RSA ini akan ditampilkan dalam teks 14. Dan selanjutnya adalah hash 2, di mana hash 2 ini pada sisi penerima menghash data dari AES1 dekripsi. Di sini ada tick untuk ininya, lalu handle hasil text blok panjang 16, blok 1 hasil hex, handle hasil hex, lalu akan masuk ke rumus 256 manage message disguise win8 complete hash win8 hasil hex, lalu ada SS, ada to hash message disguise, ada TT sama dengan SS transpose, ada UU reshape itu 164, dan juga berikutnya untuk blok yang kedua, blok ketiga ataupun dan blok keempat. Lalu ada keterangan waktu hashing time yang kedua ini ada berapa, dan juga toknya itu berhenti. Dan selanjutnya untuk simpan file. Nah, untuk simpan file ini codingannya pertama ada variabel dengan nama file. Nah, filenya ini mengambil data dari teks 12, yaitu teks hasilnya apa isi filenya. Lalu ada file name variabel di mana menyimpan data file dan juga file.txt. Folder name-nya you get ini kita ngambil directory yang kita mau. Di sini if is char folder name gitu. File name full file, folder name file name, di sini full filenya, lalu if ID-nya di open di mana file name itu bakal di write atau ditulis. Lalu ada if fit-nya itu 0 maka akan ditampilkan nilainya itu berapa, lalu bisa tutup kembali. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain di sini tadi ada init AES, di mana fungsi init AES-nya itu yang tadi ada function xbox, inverse sbox, kout, polymet, inverse polymet, init AES. Nah, di sini ada kout yang digunakan dari GUI pertukaran kunci tadi. Jadi dimasukin di sini, yang digunakan ialah dari div element. Di sini ada fungsi enkripsi RSA di mana function ciphertext sama dengan kita manggil fungsi dari mode eksponen message public modulus. Nah, untuk yang dekripsi RSA-nya
Nih, dasarnya ciphertext private modulus. Dan sedangkan untuk enkripsi AES seperti ini kodenya. Jadi enkripsi AES dalam AES-128 ada round atau putaran yang dilakukan sebanyak 10. Di sini ada enkripsi, ada plain text-nya 44. Seperti itu. Selanjutnya ada untuk dekripsinya. Dekripsi AES. Nah, ini dekripsi AES. Nah, dekripsi AES juga sama fungsinya. Jadi ada 10 putaran juga. Selanjutnya untuk mode eksponen. Nah, ini untuk mode eksponen yang tadi function out, mode eksponen data. Jadi pas kita panggil mode eksponen maka akan tambahkan yang berjalan ialah fungsi ini. Nah, di sini selanjutnya akan ada udah itu aja. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.